Pak Kades. Saya Profesor Levi sebagai harimau. Nama saya Pak Somad sebagai pendopo. Nama saya Pak Ucup sebagai pendopo. Hari Cinta Puspa dan Satwa Indonesia adalah sebuah perayaan penting, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi alam dan pelestarian fauna dan flora. Dan fauna ini di Indonesia yang diperingati pada tanggal 5 November. Pada suatu hari, 2 orang kontraktor penebang pohon secara liar sedang berjalan-jalan di hutan untuk menebang pohon secara liar dan dijadikan lahan perkebunan sawit. Cuk, lo nebang pohon di sana. Ntar gua di sini. Oke deh, gue kesana dulu ya. Saat mereka sedang menebang pohon, mereka perlahan berjalan mundur atau menjauh agar harimau tidak merasa terancam saat situasi sudah lebih aman. Salah satu dari kontraktor tersebut menghubungi anaknya. Pak Somad, ada harimau. Ucup, ayo nyari Cuk. Ayah di mana? Kok sudah jam segini belum pulang? Ayah sedang berada di hutan. Ayah dan rekan ayah sedang menebang pohon di hutan. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor harimau. Astaga, apakah ayah baik-baik saja? Ayah dan rekan ayah alhamdulillah baik-baik saja. Tetapi kami tersesat di hutan saat menjauh dari harimau tadi dan tidak tahu arah jalan pulang. Baiklah ayah tenang saja. Aku akan menghubungi tim TNKS. Butet pun menghubungi tim TNKS. Halo Bu, apakah benar ini dengan tim TNKS? Benar, ada yang bisa kami bantu, Kak? Jadi begini Bu, ayah dan teman ayah saya tersesat di hutan dan tidak tahu arah pulang. Hingga sampai saat ini belum kembali ke rumah. Tolong temukan ayah saya Bu. Baik, boleh kirimkan identitas dan lokasinya sekarang? Baik Bu, saya akan segera mengirimkannya. Butet pun mengirimkan identitas ayahnya dan rekan ayahnya ke tim TNKS. Saat tiba di hutan, tim TNKS langsung pergi ke lokasi yang Butet kirimkan. Selamat siang Pak, apakah benar dengan Bapak Somad dan Pak Ucup yang saat ini sedang tersesat di hutan? Siap Pak. Iya, itu benar. Baik, boleh ceritakan bagaimana kronologinya Bapak ini bisa tersesat di hutan? Jadi kami tadi kan sedang menebang pohon di tengah hutan sana untuk dijadikan lahan sawit. Tetapi saat sedang menebang pohon, tiba-tiba ada seekor harimau di dekat kami. Kami pun perlahan berjalan mundur sampai situasi aman. Dan setelah itu kami tersesat di sini dan tidak tahu arah jalan pulang. Oke, apakah bisa ditunjukkan tempat di mana Bapak bisa bertemu dengan seekor harimau? Jika kita tidak bertemu dengan harimaunya, langsung setidaknya kita dapat menemukan jejak kaki harimau tersebut. Mari Pak, kami tunjukkan tempatnya. Di sisi lain, Butet pun menghubungi Pak Kades untuk membantu mencari ayahnya di hutan. Ada apa ini? Kenapa Bapak Ucup dan Pak Somad bisa tersesat di hutan? Jadi begini Pak, tadi Pak Somad dan Pak Ucup melihat harimau di tengah hutan.
Mereka menghindari harimau tersebut sampai ke sini. Apakah benar Pak Ucup dan Pak Somad? Benar Pak. Astaga, bagaimana ceritanya kenapa sampai bisa bertemu dengan harimau? Jadi kami tadi kan sedang menebang pohon di tengah hutan sana untuk dijadikan lahan sawit. Tetapi saat sedang menebang pohon, tiba-tiba ada seekor harimau di dekat kami. Kami pun perlahan berjalan mundur sampai situasi aman. Dan setelah itu kami tersesat di sini dan tidak tahu arah jalan pulang. Astaga, apakah bapak-bapak ini tahu tentang menebang pohon secara liar itu dilarang? Ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat 1 huruf B tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan. Tetapi bapak-bapak ini malah melanggar peraturan itu. Lebih baik kita mencari solusi dengan meminta bantuan kepada tim TNKS dan anak pramuka dari Sakawana Bakti. Mereka pun meninggalkan hutan tersebut. Butet dan juga tim TNKS pulang ke rumah mereka. Sedangkan Pak Kades bersama dengan Bapak Somad dan Bapak Ucup pergi ke rumah Ketua Adat. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Jadi begini Kak, kedatangan kami ke sini untuk meminta pertolongan kepada kakak-kakak agar bisa membantu menangkap harimau yang ada di hutan. Kenapa sampai ada harimau di hutan ini? Jadi harimau itu datang karena adanya penebang pohon secara liar oleh masyarakat sekitar karena untuk dijadikan perkebunan sawit. Mari Pak, kami bantu. Ayo kita tangkap harimau itu dan mari kita amankan. Mereka pun mulai mencari harimau tersebut. Pak, itu harimau nih Kak. Ayo Pak, kita tangkap harimau itu. Tapi harus hati-hati, jangan sampai harimau itu tahu keberadaan kita. Pada saat itu, harimau itu pun tahu keberadaan harimau itu, menyadari karena dirinya sedang situasi terancam. Oke, begini saja Pak. Kita taruh harimau itu dengan cara memancingnya dengan memberi ia makan ayam. Setelah itu kita buat perangkap agar harimau itu tidak kabur lagi. Bagaimana Ipe? Setuju tidak? Iya, setuju Tono. Iya, saya setuju. Kita bagi tugas saja. Saya dari depan, tim TNKS dari kiri, dan kakak-kakak pramuka dari kanan. Kita pasang perangkapnya dari belakang. Setelah itu, harimau pun tertangkap dan dibawa tim TNKS ke tempat yang aman. Alhamdulillah, harimau sudah tertangkap. Sekarang tugas Pak Somad dan Pak Ucup karena kembali pohon yang sudah Bapak tebang. Pak Somad dan Pak Ucup pun kembali menanam pohon di hutan yang sudah mereka tebang kala itu.
sendiri dan